Rifki. Ini apa? Ini namanya aman. Sudah ditambahkan di kamar. Keri-keri mas. Sudah ya? Sudah. Makasih ya. Kita tadi sumut ada rasa canggung, ada rasa hari ini Bapak minta main lepas dari mulai masuk secara psikologis. Kalau kita masuk ke lapangan itu sehat, saya membahas kita dulu ya. Ini pertandingan perdana. Saya berharap siapapun yang dibahas. Jadi kalau lapangannya enak ini hari, jangan sempat dia ngepres kita, bola cepat dipindahkan. Ya bola cepat dipindahkan. Ya artinya apa? Dia ngotot duelnya, jangan sempat duel. Itu artinya ya. Kalau kita menguasai bola, jangan sempat dia berduel dengan kita, karena dia oke ya, anak-anak sekalian yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola, belum kita keluar, kita konsentrasi 90 menit di pertandingan. Ucapan Bapak. Nanti kawan-kawan tanding ada kita berdoa lima. Sudah selesai. Bangkol Yustoforus Alandana. Dan ini dia fluid mulainya babak pertama pertandingan antara PSDS dan Serdang lawan Persikubin Gunung Bintang. Saya Bambang Hariri dari studio mengucapkan selamat menyaksikan dan akan membantu jalannya pertandingan. Pak coba diarahkan ke depan langsung oleh anak-anak Persikubin, langsung menerapkan bola-bola panjang ataupun direct ball. Kali ini upaya progresi passing ke depan nampak dicoba dan bantuan dari fullback kiri mereka, crossing. Oh, satu orang masih tergeletak. Wasit menghentikan permainan panjang tadi. Lagi-lagi sebuah benturan menghentikan jalannya permainan. Belum terlalu nyaman nampaknya kedua tim dalam membangun serangan, dan kartu kuning pertama didapatkan oleh Yapila Mirin nampaknya ini. Lemparan
dalam kali ini cukup jauh, langsung masuk ke dalam kotak penalti dan kesempatan kali ini PSDS dari Serdang syuting di dalam kotak penalti dan gol Rete. Akhirnya sebuah kejutan tercipta di menit ke-13 ini. Anak-anak traktor kuning mampu ke sudut gawang. Ini dia, baik sekali Purnomo. Tidak mampu ditangkap ataupun ditepis tadi oleh Martinus Silsemok. Memang Indonesia. Kita akan saksikan bersama. Kali ini kesempatan Irsyan kaki kiri dan syuting yang masih tepat ke arah penjaga gawang Martinus. Baik sekali Irsyan Ningmabin. Ini dia kaki kiri yang berbahaya memang Irsyan. Akurat dan juga tidak kalah. Bola dihadapi anak-anak PSDS dari Serdang lakukan gol lagi-lagi. Akhirnya seorang putra Wulandara mampu menyundul dari situasi tendangan sudut, kembali menghasilkan gol dan merubah kedudukan menjadi 2-0 dari tim dari Provinsi Sumatera Utara. Ini dia, baik sekali putra Wulandara memanfaatkan tadi crossing Irsan kembali melebar ke kanan. Bola dikontrol oleh putra Wulandara, baik sekali Irsan. Kombinasi kaki kanan Irsan dan tipis saja di atas Mister Gawang. Kali ini ada bantuan nampaknya. Pelanggaran betul saja, sebuah hal yang nampaknya repotan sejauh ini. Bersiap-siap kali ini Yusrizal dan gol Rete. Yusrizal Muzaki, abang dari Egy Maulana Fikri. Ya, akhirnya peluit pertanda pertandingan di babak pertama telah ditiupkan. PSDS Mania ataupun versi Gubin fans, jangan kemana-mana. Kita akan segera nantikan pertandingan di babak kedua sesaat lagi. Babak kedua telah dilakukan oleh wasit Ahmad Haryanto. Saya Bapak kali ini kembali tadi masih belum selesai tekanan dari anak-anak PSDS. Kali ini Randika Keping kaki kiri. Diblok sangat baik tadi oleh Mario Plegon. 3 poin harus terus-menerus diambil. Dan ini dia crossing. Muhammad Irsyan sundulan di depan kotak penalti ataupun gawangnya. Masih awal tadi. Ini dia kesempatan. Irsyan di depan gawang gagal. Sayang sekali. Muhammad Irsyan sayang sekali. 2 lawan 1 sebenarnya tidak tenang dari Syahrial Effendi ini. Pelatih dari PSDS Deli Serdang dan kesempatan 3 lawan 2 kali ini kesempatan untuk PSDS dari Serdang. Terlepas orang Muhammad Irsyan. Muhammad Irsyan lagi-lagi. Muhammad Irsyan tenang dan gol Rete. Traktor kuning semakin menjauh 4-0. Artinya sangat menarik ketika bermain melakukan serangan balik cepat, fast break dan ketenangan seorang Muhammad Irsyan menjadi vokal poin di momen kali ini. Saya cukup jeli dan itu yang semakin membuat pertandingan seru. Ini dia kesempatan dan terlepas Febrianto dan gol Rete. Akhirnya ya, kesalahan nampaknya pertama dilakukan oleh Rifki Wahyudi dan upaya dari pemain yang baru masuk Yohanes kali ini berputar. Yohanes kaki kanan dan tip yang sangat baik dari Muhammad Irfan menghentikan, memutar dan langsung kaki kanan yang jarak yang cukup jauh. Dan ini dia peluit akhir babak kedua telah ditiup oleh selamat malam Pak Pelatih. Kami dari Humas mau nanyakan Pak, kenapa bisa kita pertandingan tadi, kenapa kita bisa menang Pak? Sebelumnya bukan takabur ya, bukan takabur. Secara tim saya tahu bentuk anak pegunungan ya, anak pegunungan dalam artian anak pegunungan Puncak Jaya karena saya 2 tahun di sana. Jadi insya Allah luar dalam kekuatan mereka saya masih hafal. Jadi apa yang bakal kita buat untuk memenangkan itu sebenarnya dari pakam itu sudah ada. Terus seperti apa taktik yang dipakai tadi Pak, makanya bisa menang mengimbangin kekuatan mereka yang ngotot gitu Pak? Dia
kita sudah tahu juga dia itu pasti long passing gitu ya. Dan kedua cuman memodalkan ngotot. Cuman kalau strategi main mereka tidak bisa dibikin strategi main karena maaf cakap SDM-nya juga, ini perkara SDM ya. Udah gitu dia main tidak bisa pakai taktik sepak bola gitu. Itu tadi karena agility-nya juga kelenturan semua sangat berat ya. Jadi mereka hanya lurus-lurus saja, long passing lurus-lurus saja. Maka kita biarkan mereka bermain di daerahnya sendiri. Terus tadi ada kita kebobolan satu. Kenapa bisa tim kita kebobolan tadi, Pak? Itu juga kami sudah rundingan dengan Pak Manajer, ya kan. Ini prediksi-prediksi man to man, orang per orang kita udah tahu gitu, kelemahan gitu ya. Bahkan teman dari sini, dari Malang tadi bilang kesalahannya sebenarnya tidak perlu terjadi ya. Suatu contoh tentang golnya itu tadi gitu ya kan. Jadi artinya memang bukan kita prediksi tapi kita udah tahu. Kalau orang bilang culas ya, kelangkau enteng atau bagaimana gitu. Jadi sehingga bisa tercuri satu gol itu. Terus kesimpulan umum lah dalam pertandingan tadi itu, Pak, kayak mana perasaan Bapak? Senang? Alhamdulillah ya, anak-anak di pertandingan awal ini mengikuti instruksi kami dengan manajer, dengan artian menikmati pertandingan itu, nikmati main bolanya. Karena menang nanti ada Allah yang membantu. Jadi mereka dalam artian tidak merasa beban seperti kita Liga 3 kemarin, pertandingan pertama beban sekali main sama Arjuna gitu. Ini lebih lepas gitu ya, lebih lepas. Dan juga saya bisikan, saya tahu kekuatan Gubin, anak-anak pegunungan pasti saya tahu karena saya sudah 2 tahun di sana. Terus terakhir, Pak, kan kita pertandingan kedua kan melawan Persinga Ngawi. Ya. Tadi seperti yang disaksikan tadi, pemainnya tuh agak lumayan muda juga dan lincah-lincah juga tadi, Pak. Kayak mana persiapan kita untuk pertandingan melawan mereka nanti? Dan kayak mana apakah Bapak optimis bisa memenangkan atau seperti apa, Pak? Kita optimis bisa menjuarai grup ini ya. Saya kira bukan meremehkan suatu klub, tidak gitu ya. Semua klub itu ada lebih dan kurangnya. Kekurangannya itulah nanti kita manfaatkan untuk memenangkan suatu pertandingan ini. Jadi bagus, terutama tim Ngawi itu, cuman ada kelemahannya, pressure-nya saya kira kurang begitu. Oke lah, Pak. Terima kasih, Pak. Persiapan yang cukup melelahkan dan cukup matang selama ini, dan hasilnya tadi membuahkan hasil untuk kemenangan PSBS. Gimana perasaannya, Pak? Terutama kita mengucapkan terima kasih kepada anak-anak karena bermain secara global, secara kompak. Kami bersama tim pelatih melihat kemauan anak-anak sangat tinggi mau memenangkan pertandingan. Dari pertandingan tadi cukup puas nggak dengan kemampuan anak-anak, dan waktu ada kebobolan itu kayak mana perasaan manajer? Sebenarnya kalau secara keseluruhan kita merasa cukup puas dengan keberhasilan tadi, karena pertandingan awal kita bisa menang dengan 4-1 itu sudah cukup bagus. Tapi satu kelemahan tadi itu merupakan blunder. Karena sebelumnya kami dengan pelatih udah membahas ini, kebetulan si Karbol itu posisi di kakinya itu masih cedera. Jadi mungkin pas saat tadi kurang sip gitu. Untuk persiapan melawan Ngawi, bagaimana kesiapan kita kesiapan dari Pak Manajer untuk mengatur untuk ofisial dan anak-anak, seperti apa yang akan diterapkan nanti? Ya kita lihat tim Ngawi itu secara teknis memang individu secara umum bagus. Cuman tim Ngawi itu tadi main kalau di press dia nggak ada seperti tim di daerah Sumut
banyak pressure mungkin dari hasil dari pressure itu kita dapat mudah-mudahan kita dapat memetik kemenangan. Dan pelatih kami itu tadi ketemu itu mantan pemain PSDS Iwan Wicaksono, asisten pelatihnya. Tadi saya ketemu ngobrol lama dengan beliau. Terus untuk ke depan untuk bermain sama Persija Ngawi ini, apa ada nggak strategi atau rencana dari manajer gimana supaya apabila menang melawan Ngawi anak-anak akan dikasih rileks atau kayak mana nanti ke depan, atau gimana dari yang direncanakan manajer? Ya kalau berhasil kita menang dengan Ngawi ini berarti kita sudah secara pasti lolos ke 32 besar. Kalau mengenai relax itu nanti kalau memang ada waktu untuk recovery ya kita mungkin bawa nyantai-nyantai, karena di bola ini kan tidak boleh terlalu strike, kita harus sambil di dalam timnya harus gembira, harus kompak, jangan ada timbul masalah-masalah di dalam tim. Malam adik-adik. Malam, Pak. Kayak tadi kan udah kita main dan sudah menang melawan Persigubuin. Gimana perasaan kalian tadi setelah perasaan kalian dalam bertanding tadi? Itu purnama yang pertama. Ya, pertama alhamdulillah kita diberi kemenangan. Ya, permainan tadi ya sangat lepas semua bermainnya. Yang penting ngasih yang terbaik untuk tim. Oke. Untuk Chandra, Kalau perasaan alhamdulillah Pak ya kan. Alhamdulillah kita diberi kemenangan, mendapat 3 poin hari ini. Mudah-mudahan pertandingan berikutnya kita bisa meraih 3 poin lagi. Wandi, Alhamdulillah main pertama ini diberi kemenangan. Semoga pertandingan berikutnya diberikan kemenangan lagi.